Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Apa kabar anak soleh? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi pelajaran huruf hijaiyah yang tidak dapat berubah bentuk ketika disambung. Kita awali pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penulisan huruf hijaiyah dibedakan menjadi dua macam, yaitu huruf hijaiyah yang tidak berubah bentuk ketika disambung dan huruf hijaiyah yang berubah bentuk ketika disambung. Kita akan mempelajari materi yang pertama. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, anak soleh, di sini Bunda akan menjelaskan 6 huruf yang tidak dapat disambung atau bisa juga dikatakan 6 huruf yang tidak berubah bentuk ketika disambung dengan huruf lainnya. Ada huruf apa saja? Yang pertama ada huruf alif, ada dal, ada zai, zal sebenarnya di sini ada ro, ada zai dan ada wa. Tapi untuk contohnya zal dan zai-nya tidak Bunda tuliskan ya, karena Bunda anggap sama seperti huruf dal dan ro. Sekarang kita perhatikan dulu untuk huruf alif. Nah, di sini ada disambung di awal, di tengah, di akhir. Bunda akan berikan contoh bagaimana bentuk huruf alif jika disambung di awal. Misalnya ada huruf alif, ba, dan da. Kalau kita sambung, maka menjadi a, ba, da. Alifnya berdiri sendiri, ba dan da-nya disambung. Jadi alifnya tidak disambung dengan ba. Nah, bagaimana dengan yang di tengah? Jika yang di tengah, maka dia bisa disambung, misalnya ba, a, da. Ba dan a-nya disambung. Bagaimana jika di akhir? Jika di akhir juga bisa disambung, misalnya ko, ma, a. Nah, dia bisa disambung di akhir. Tapi jika di awal, dia berdiri sendiri. Huruf alif itu tidak mau disambung dengan huruf setelahnya, tapi mau disambung dengan huruf sesudahnya, sebelumnya. Nah, bagaimana dengan huruf dal? Huruf dal itu juga sama seperti huruf alif. Contohnya untuk di awal, misalnya da, ma, ro. Huruf dalnya berdiri sendiri, ma dan ro-nya digabung. Dal tidak bisa disambung dengan huruf lainnya. Kalau di tengah bagaimana? Misalnya mada, ro. Nah, dia mau disambung dengan huruf sebelumnya, tapi dia tidak mau disambung dengan huruf setelahnya. Ya, kalau di tengah dia bisa disambung dengan huruf yang pertama, tapi dengan huruf yang terakhir dia tidak mau disambung. Kalau yang di akhir sama seperti alif tadi, misalnya ko, ma, da. Nah, dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya, yang di belakangnya. Untuk zal juga sama seperti itu. Ro juga sama seperti alif dan ra. Misalnya ro, ma, da. Ro-nya berdiri sendiri, ma dan da-nya digabung. Bagaimana jika di tengah? Sama seperti da-nya. Maro, da. Ro-nya bisa digabung dengan huruf yang pertama, tapi tidak mau digabung dengan huruf yang terakhir. Kalau yang di akhir bagaimana bentuknya? Sama seperti yang alif dan da. Jadinya komaro. Disambung di huruf yang paling depan. Begitu juga dengan huruf zai. Nah, yang terakhir itu wa, sama seperti yang alif, dal, ro. Sama, misalnya bana. Wa-nya berdiri sendiri,
badanannya disambung. Bagaimana jika yang di tengah? Sama seperti yang lainnya. Hurufnya disambung di depannya. Bawah. Nah, ba dan wa-nya disambung, na-nya berdiri sendiri karena waw tidak mau disambung dengan na. Ya, waw itu nggak mau disambung, sama seperti yang lainnya. Yang di akhir berarti ba, na, wa. Nah, gampang kan anak soleh? Jadi kita hanya perhatikan saja penempatan hurufnya. Nah, anak soleh, itulah tadi materi kita pada hari ini. Semoga anak soleh semuanya dapat memahami materi yang Bunda berikan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.